Background saya sarjana psikologi dan saya ambil D1 untuk ambil terapi anak berkebutuhan khusus, C. Sebelum lulus kuliah, saya sudah kerja di salah satu tempat terapi center di Surabaya. Jadi dari sana saya juga belajar beberapa metode-metode untuk terapi. Sebelum terjun ke privat itu, saya sendiri bekerjanya di terapi center, salah satu terapi center di Surabaya, C. Saya di terapi center kurang lebih 1,5 tahun. Terus setelah itu saya lanjut di sekolah SLB, tapi waktu di terapi center itu saya juga privat. Jadi privatnya tetap anak berkebutuhan khusus. Itu C. Jadi dari sana saya juga tetap masih belajar, saya ikut beberapa mungkin seperti seminar atau mungkin pembelajaran workshop terapis training itu saya juga mengikuti seperti itu, C. Saya jadi kakak sekolah minggu juga, dan sebelumnya saya sebagai kakak sekolah minggu yang pegang untuk anak berkebutuhan khusus juga. Jadi seperti kalau di sekolah itu semacam seperti shadow-nya, tapi sekarang sudah pegang all. Saya pegang anak itu sebenarnya kalau range saya itu dari usia 2 tahun, tapi saya pernah pegang satu anak itu dari usia 15 bulan, C. Jadi 1 tahun cuma lebih 3 bulan. Ya puji Tuhannya orang tuanya sadar kalau anak ini itu memiliki salah satu spektrum. Jadi waktu itu memang bisa keluar kata, suara, tetapi untuk komunikasinya tidak bisa. Terus tidak bisa jalan, jadi cenderungnya lari. Terus larinya juga jinjit. Ternyata dibawa dokter tumbuh kembang, ternyata mengalami autism. Itu drama. Terus saya juga ada murid, kalau menurut dari dokter awalnya tidak ada gangguan apa-apa, tetapi pada usia 4 tahun tiba-tiba mengalami kemunduran. Jadi komunikasinya berkurang. Terus beberapa kata keluar itu hanya membeo, jadi mengikuti saja. Jadi ketika orang ngasih perintah apa, dia malah mengikuti perintah. Jadi kayak ambil bukunya, terus dia bilang ambil bukunya. Seharusnya kan anak kan kalau bilang ambil bukunya dia akan melakukan tugasnya, C. Tapi anak ini tidak, malah membeo, kayak ambil bukunya, minta 1, ya dia akan bilang minta 1, tapi tidak melakukannya. Kalau tanya mau minum atau mau makan, nah, ya jadi membeo ada berapa seperti itu. Ternyata baru ketahuan ada spektrum autismenya ketika usia mau 4 tahun mau ke 5 tahun. Gitu. Nomor 3 dan murid saya juga memang pure speed delay. Pure speed delay-nya orang tuanya bilang bahwa memang basicnya orang tuanya ini bekerja dan di rumah anak ini dititipkan ada mbak, tetapi mbaknya memang jarang mengajak komunikasi. Jadi waktu terapi sama saya tuh usianya sekitar 2 tahunan, sebelum 3 tahun. Terus di usia 4 tahun sama saya sudah ada suara, terus juga komunikasinya sudah bagus dan dibawa lagi ke dokter tumbuh kembang. Ternyata memang normal, jadi hanya ada speed delay saja. Gitu. Terus juga ada yang bingung bahasa. Jadi menyebabkan anak mengalami kemunduran itu karena bingung bahasa. Jadi waktu saya ada murid, awalnya mereka hanya tinggal, jadi hanya orang tua dengan anak, sampai ada satu kondisi bahwa mereka harus tinggal sama keluarga yang lain. Artinya dengan kakek, nenek, dan mbak. Sedangkan selama ini di rumah itu pakai bahasanya bahasa Inggris, C. Ketika pindah tinggal sama di rumahnya kakek nenek dan mbak, otomatis kan lingkungan orang semakin banyak. Kakek neneknya kadang ngomong Mandarin, terus mbak ada yang ngomong bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Anak mengalami kebingungan, jadi harus bagaimana untuk berkomunikasi. Sedangkan kadang dia juga di rumah tanpa orang tua, dia bingung harus menyampaikan apa. Karena kadang di rumah kayak opa sama omanya tuh lebih paham bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin, tidak terlalu paham untuk bahasa Inggris. Akhirnya anak memutuskan untuk silent, artinya tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi kalau minta sesuatu hanya hanya nunjuk-nunjuk itu, C. Itu akhirnya dengan saya coba, karena saya ditunjukkan beberapa videonya dia menyatakan bahwa anak saya ini bisa komunikasi, Miss, cuman bahasa Inggris. Akhirnya awalnya saya terapinya saya seperti menerjemahkan, C. Jadi kayak sit down itu harus duduk, yes itu sama dengan iya, no itu tidak. Jadi terapi saya awalnya ya seperti penerjemah dulu, karena kan dia awalnya pahamnya bahasa Inggris seperti itu.
puji Tuhannya, saya mulai paham karena dia berhitung bisa, membaca juga bisa bahasa Inggris. Akhirnya, mengenal warna, awalnya sama saya dia lebih memang basic-nya bahasa Inggris, jadi saya harus menerjemahkan bahwa red itu merah, blue itu biru, nggak salah bahwa kita ada 2 bahasa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Dan puji Tuhan sekarang anak sudah SD dan sudah sekolah normal, sekolah swasta normal dan, dinyatakan kemarin memang karena dokternya bilang karena kebingungan bahasa. Jadi nggak ada sindrom atau spektrum apapun karena kebingungan bahasa tadi. Kalau biasanya untuk anak speed delay itu kita harus tahu juga apa memang dia kendalanya di bahasa, kendalanya di wicaranya saja atau kendalanya di komunikasi. Untuk anak yang pure speed delay itu biasanya kendalanya hanya di wicara dan bahasa. Artinya bahasanya dia yang kurang keluar, terus itu wicaranya, artikulasinya, tetapi untuk komunikasi anak pasti paham. Biasanya minimal yang keluar adalah bahasa nonverbalnya. Ketika meminta sesuatu, anak biasanya akan menarik tangan orang tua, itu termasuk sudah komunikasi, tapi itu komunikasi nonverbal. Ketika minta sesuatu, dia cuma tunjuk, itu juga sudah komunikasi, tapi itu komunikasi nonverbal. Dan kita sebagai terapis mengarahkan dia untuk komunikasi verbalnya. Sedangkan untuk beberapa spektrum yang memang ada autismnya atau ada ADHD-nya, itu mereka juga kendalanya di komunikasi. Yang artinya dia bilang bahwa mereka mau makan, tetapi biasanya cuma bilang makan. Tetapi dia tidak tahu gimana untuk menyampaikan ke orang tua bahwa berupa kalimat seringkali. Jadi kadang mungkin ada beberapa anak autism yang dasar yang sudah bisa komunikasi pasti cuma bilang mau makan, makan. Sedangkan kita harus membantu dia menjembatani untuk kita mengertikan bahwa ketika kamu mau makan, kamu harus sampaikan mungkin ke mama. Jadi kayak, "Mama, aku mau makan." Itu mungkin untuk anak-anak yang sudah agak levelnya tinggi atau mungkin anak yang masih kecil bisa bilang, "Mau makan." Itu dari kata yang sederhana aja. Jadi ada beberapa anak kalau memang pure speed delay, komunikasinya biasanya sudah ada, tinggal kita mengarahkan ke verbalnya. Tetapi bila ada spektrum yang lainnya seperti autis, ADHD, atau mungkin sekarang itu mungkin berapa ada orang awam bilang bahwa oh anak autis itu ada IQ-nya di atas rata-rata loh. Nah itu kita sebutnya dengan Asperger. Itu saya ada satu murid memang Asperger dan kita ketahuinya kenapa karena awal sama saya itu saya coba izin dulu orang tuanya untuk memasukkan bahasa Inggris. Orang tuanya setuju, di usia 3 tahun dia sudah bisa bahasa Inggris dan sudah buat kata. Kayak Miss, I want to pee. Gitu. Jadi beriringan saya juga masuk ke bahasa Indonesianya, komunikasi bahasa Indonesia juga komunikasinya bahasa Inggris. Cuman kendalanya ketika dia menonton sesuatu bahasa Inggris dan tidak didampingi, yang keluar jadinya dubbing dalam arti kayak dia ngomong sendiri, akhirnya tidak tahu artinya. Gitu. Jadi waktu itu saya bilang Mbak, ketika menonton film yang memang bahasa Inggris, minta tolong nontonnya sama mamanya aja, karena waktu itu Mbaknya mendampingi tapi tidak bisa bahasa Inggris. Karena apabila dengan mamanya nonton bahasa Inggris sambil dia mendengarkan ceritanya, mamanya mengartikan ke bahasa Indonesia. Gitu. Jadi memang menurut saya yang Asperger ini fokusnya dia, jadi minat sama bakatnya dia di bahasa. Terus saat ini dia sudah sekolah di salah satu sekolah swasta di Indonesia, sekolah swasta internasional. Dia sudah menguasai 3 bahasa, berarti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan saat ini belajar bahasa Jepang. Di usianya 8 tahun. Jadi kecerdasan yang diberikan secara alami, yang dari lahir itu juga harusnya kembangkan. Iya, fokus di kekurangannya, iya, tapi benar juga fokus di kelebihannya. Benar. Tapi juga harus diimbangi, kelemahannya itu disesuaikan dengan minatnya. Benar. Supaya anaknya pede juga. Iya. Karena kadang kalau kita fokus sama, oh dia bisa ke bahasa, tetapi ada satu persen ini empatinya dia kurang memang gitu, karena memang anak berkebutuhan khusus pasti simpatinya dia mungkin ada tapi empatinya kurang.
Jadi jadi saya tarik ke sana ketika dia ngomong sesuatu dengan orang, ketika dia menyampaikan sesuatu dengan orang, saya tarik bahwa tidak boleh, ada saatnya boleh menyampaikan apa yang kamu mau, tetapi ada saatnya untuk menyampaikannya harus dengan kata kayak sorry atau maaf, seperti itu. Berarti pengajarannya, kasihnya, Mm-mm. ini Ya, tutur kata, attitude-nya C, ditarik lagi, ya bener, C. Karena kan kalau kita terapi, kalau minimal kita ngajar itu 3 bahasa dasar. Mau, minta, maaf, tolong. Itu C. Sama terima kasih itu pasti. Walaupun mungkin bahasa Inggris itu pasti. Karena kan itu kata dasar untuk karena ada beberapa anak yang memang yang autis atau Asperger kan pastinya hanya cuma bilang ambil terus mungkin nggak bilang terima kasih. Itu kan harus kita mengajarkan bahwa ketika ada orang yang kasih harus say thank you kayak gitu. Terus kayak seandainya dia dibantu sama mbaknya pun juga harus bilang minta tolong, tidak hanya sekedar mbak ambil kayak gitu kan, harus mengucapkan tolong gitu. Buat saya berarti berapa tahun saya kan berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus sampai sekarang. Buat saya selalu bilang sama orang tua bahwa mereka itu salah satu orang pilihan dari Tuhan. Itu saya percaya. Dan ketika saya bertemu dengan mereka, satu hal saya mau coba bilang, yuk Bu gandengan sama-sama, yuk Pak, ya gitu. Karena saya tahu bahwa ketika Tuhan sudah, kita nggak bisa, anak pun juga nggak bisa memilih akan lahir di keluarga mana, dan keluarga juga nggak bisa memilih saya mau anak seperti apa. Tetapi saya percaya ketika Tuhan sudah mengizinkan anak ada di sebuah keluarga ini, Tuhan juga akan mengizinkan, Tuhan juga yang akan memberikan prosesnya setiap anak. Ya memang treatmentnya berbeda dengan anak normal. Ya mungkin anak normal sekolah seperti biasa, tidak membutuhkan terapi, tidak membutuhkan jam tambahan untuk belajar, tidak membutuhkan untuk diet, tidak membutuhkan mungkin untuk beberapa treatment-treatment yang lain. Tapi buat saya percaya bahwa setiap mereka itu bisa dikembangkan sesuai dengan minat dan bakatnya mereka. Jadi setiap anak itu apalagi anak berkebutuhan khusus itu kita tidak bisa memaksakan anak untuk hanya berfokus pada akademik. Karena kita lihat anak berkebutuhan khusus itu memiliki gift yang berbeda dengan anak normal. Penanganan anak berkebutuhan khusus itu semakin dini itu semakin cepat penanganannya Dan saya selalu bilang bahwa sama orang tua jangan pernah untuk memaksakan lingkungan untuk mengerti atau paham dengan anaknya. Yang ada kita tarik anak untuk paham dan mengenalkan bahwa lingkungan ini seperti ini loh, sosial ini seperti ini loh. Karena bukan hanya anak berkebutuhan khusus setiap anak-anak itu kan pasti punya zona nyamannya masing-masing. Ada anak yang sukanya mungkin cuma di kamar, ada anak lebih suka main, ada anak lebih suka mainnya mungkin di luar. Hal yang sama anak autis juga. Ketika dia sudah merasa nyaman di rumah atau mungkin dengan guru A, guru B dengan jadwal, dan apalagi anak berkebutuhan khusus itu tipenya saklek kalau sudah jadwalnya seandainya hari Senin, Selasa, Rabu terus tiba-tiba kita datang di hari lain, menurut dia itu mengacaukan semua jadwalnya dia. Jadi sekali saya juga pun datang di hari yang sebenarnya bukan waktunya. Jadi harus membiasakan mereka bahwa sesekali mereka pun juga ada keadaan yang mungkin mereka tiba-tiba. Nah, itu gunanya untuk mengontrol emosinya mereka. Pasti ada karena dia tidak mengalami, ya mohon maaf ibaratnya kayak kita kalau ngerasa kayak badan nggak enak, mungkin tangan nggak enak, kita itu bisa tahu kayak oh mungkin aku harus pijitnya sini nih. Sedangkan berkebutuhan khusus itu kita harus arahkan kebutuhannya dia apa, geraknya di mana sih, kita harus arahkan. Mungkin ada berapa anak ke motoriknya, mungkin ada berapa anak ke mungkin jalan, ke fokusnya, itu kita menekan di sana. Terus untuk menekan perilaku hipernya itu juga kita bantunya di sana. Ya memang kebawanya biasanya di usia besar karena ibaratnya kan dia nggak mendapatkan kepuasan secara ada fase terlewat. Ya yang belum dia rasakan juga. Jadi akhirnya terbawanya hingga usia. Seperti itu bisa sih
Sebenarnya kan setiap orang itu kan berproses dulu dengan dirinya, C. Ketika kita bisa berproses minimal dengan diri kita sendiri, kita menekan mana yang mungkin mana yang cocok untuk dibicarakan, mana yang cocok enggak, terus kapan kita berbicara waktunya, kita paham di mana. Hal yang sama juga untuk penanganan anak-anak, J. Anak-anak sendiri itu kita bisa lihat kayak moodnya gimana, terus mungkin minatnya dia di sini kita arahkan saja, itu lebih bisa. Terus kayak seandainya mungkin anak ini terbiasa ngomongnya nadanya tinggi, kita lihat juga apakah dia, karena anak itu kopian dari orang tua. Saya percaya itu. Otomatis kita harus lihat, perilakunya siapa sih yang dicontoh. Nah, otomatis ya minimal orang tua yang perbaiki diri dulu. Seperti itu. Dan hal yang sama ketika anak melakukan apa, karena ya tadi anak itu kan mendapatkan zona nyamannya di rumah. Ketika dia keluar, dia kan berusaha mengadaptasi perilaku atau kegiatan di rumah dan dia bawa untuk keluar. Seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa mematahkan bahwa ketika orang tua bilang, mungkin kan biasanya kan sering kan ya kalau ada guru atau mungkin antara guru dan orang tua ini sering kali sih, ya saya juga ngalamin juga kayak harusnya tuh anak saya tuh gini Miss, tapi kok sama Miss Yosa nggak bisa ya, atau dengan saya, Bu tadi harusnya dengan saya seperti ini kok Bu bisa, tapi kok dengan saya nggak bisa ya Miss gitu. Saya berpikir bahwa ketika ini anak ada pencapaian sesuatu terus saya rekam, seperti itu saya bilang dengan orang tua bahwa tadi anak ada spontanitas ini yang keluar, seandainya yang keluarnya Miss I want to pee, saya akan rekam beberapa kali, saya minta dia untuk mengulang instruksi sebagai bukti, terus saya tunjukkan ke orang tua. Hal yang sama saya bilang orang tua, ketika orang tua bilang bahwa Miss kemarin bisa baca Pancasila Miss, orang tua juga ngerekam kasih saya, jadinya ada feedback, tidak saling menyalahkan bahwa ini orang tuanya dari orang tua kok beda, dari Missnya beda, karena setiap anak itu punya zona nyamannya. Mungkin sama Miss Yosa dia lebih nyaman untuk banyak keluar kata, terus sama orang tua, aku nggak usah keluar kata, tapi bisa diturutin kok, cuma ditunjuk kasih. Akhirnya anak memikirkan bahwa ya sudah, aku nggak usah ngomong, aku cuma nangis gulung-gulung nunjuk itu, mau dikasih. Karena ada beberapa orang tua kan kadang, Miss nggak tega Miss apa kayak gitu, karena ya mohon maaf sekali, saya pernah bilang ke orang tua bahwa anak ibu itu nggak akan kelaparan walaupun dia nggak bilang kata susu untuk minta susu. Tuh. Terus gitu ya Miss, itu harus karena pikirnya Miss nanti anak saya enggak lapar Miss apa karena dengan saya itu keluar kata susu pertama saya bilang kalau mau minum susu harus bilang susu gitu. Jadi seharusnya intinya gini, orang tua harus belajar dari guru untuk bisa diterapkan ke anak, guru harus belajar dari orang tua untuk diterapkan ke anak. Benar, jadi ibaratnya di mana ada kerumunan di situ ada berkah. Benar. Nah, antara orang tua dan guru nggak usah eker-ekeran di depan anak. Jadinya selain itu mempengaruhi anak, juga mempengaruhi mempengaruhi proses belajar mengajarnya ke anaknya itu juga beda sih, itu pasti, karena kita nggak bisa mematahkan bahwa sama orang tuanya seperti ini, sama guru enggak, karena memang punya bagian masing-masing. Hal yang sama aja mungkin nggak usah sama guru ya, pasangan juga punya kelebihan masing-masing yang bisa memang buat bisa saling melengkapi ya sama seperti itu. Jadi saya selalu bersyukurnya saya dapat orang tua yang selalu bekerja sama dengan saya, yang artinya bahwa ketika saya untuk saat ini targetnya adalah keluar 2 kata, artinya Bu hari ini targetnya adalah perintah 1 tahap, Bu hari ini targetnya adalah melihat kontak matanya 15 detik, Bu hari ini fokusnya dia untuk membaca berapa halaman. Nah itu saling feedback, walaupun mungkin ada orang tua Miss maaf Miss saya belum sempat, terus oke enggak apa-apa, kita bisa mereview karena saya tahu bahwa setiap orang tua itu juga punya kesibukan masing-masing, tapi yang artinya bahwa setidaknya kita komunikasikan apa yang menjadi kebiasaan anaknya dan apa yang menjadi kekurangannya anaknya, jadi saling komunikasi. Dan apalagi saya punya satu murid itu dia ada shadow di sekolah, di rumah ada orang tuanya, sama saya terapi plus akademik. Jadi saya pegang terapinya dia plus akademik. Jadi komunikasinya kita dan sekolah. Jadi komunikasinya kita adalah pihak sekolah ke shadow ke orang tua ke saya. Dan setiap hari saya mendapatkan laporan dari shadow-nya.
Dari sana saya tarik materinya di sekolah, oh perilakunya di sekolah seperti ini dari laporan. Terus saya sampaikan ke orang tua bahwa Bu, ternyata tadi dia harus menghafalkan lagu di sekolah, seperti itu. Saya minta sama mamanya, mohon maaf Bu, bisa dimintakan ke pihak sekolahnya videonya. Jadi ketika terapi dengan saya, dia sudah menghafalkan lagu sama gerakannya. Dan tentunya kita juga harus punya target sih, C. Ketika salah satu targetnya mungkin kita dalam 1 bulan ini targetnya anak membaca, berhitung. Terus target berikutnya adalah merangkai kata, menyusun kata. Terus ternyata ada 1 bulan ini sama target belum terpenuhi. Mungkin hitungnya dia belum lancar. Kita juga tidak boleh stuck di sini, C. Dalam arti bahwa materi tetap berlanjut, target tetap berlanjut, dan target yang belum tercapai ini tetap harus dilanjutkan di dalamnya. Itu yang betul kok. Jadi biar nggak stuck di satu materi saja, karena juga anak kan pasti akan mengikuti, dan pihak sekolah kan juga nggak mungkin menunggu anak kan, J. Jadi kalau bisa setiap target, entah itu dari sekolah, dari orang tua, terus mungkin dari lingkungan, kita bawa ke proses belajarnya. Saya ada alat untuk motorik halus, itu ada meronce, ada menjahit, ada mencocok. Saya punya cat itu untuk saya biasanya bikin fingerprint. Biasanya dia untuk menempel, karena beberapa anak itu sensitif di sensorinya. Dia terlalu sensitif, kena Play-Doh, kena ini tuh biasanya nggak mau. Terus kalau sudah tingkatnya, dia sudah sekolah, saya sertakan worksheet. Beberapa worksheet, entah itu dari yang membaca, menghitung, itu saya sertakan. Terus saya ada fluid, C. Jadi ada beberapa murid saya itu memang oralnya belum mampu, jadi saya ajarkan untuk fluid. Itu terus juga kalau sikat oral itu ada, tapi sikat oral itu disediakan orang tua. Jadi saya sikat oral sama stick tang, saya bilangnya. Atau kayu spatula yang biasanya ke dokter gigi itu ada. Itu salah satu media saya. Kalau stick spatula saya sediakan tapi tidak banyak, karena memang 1 kali dipakai bisa saya buang. Tapi kalau orang tua menyediakan sendiri itu lebih baik. Sama sikat oral itu harus disediakan, dan setiap anak itu sendiri-sendiri, itu bukan dari saya. Nah, dan setiap kali saya melakukan itu sikat oral atau menggunakan stick, saya akan rekam, karena anak butuh sebuah konsistensi. Jadi bukan hanya dengan saya sikatnya, tapi juga dengan orang tua.